Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari 2 Tawarik 16 ayat 9a yang demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca ini merupakan babak ketiga atau bagian terakhir dari pemerintahan Raja Asa di Yehuda. Pada bagian sebelumnya kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana Asa berjuang dengan setia dan gigih dalam memerintah Yehuda. Ia menjaga kepercayaan rakyat kepada Tuhan dengan memberantas penyembahan berhala. Ketika ia berhadapan dengan masa kritis pemerintahannya, yaitu berhadapan dengan 1 juta pasukan tentara Ethiopia dengan teknologi perang mereka yang canggih pada zamannya, Asa tetap bersandar pada Tuhan. Karena ia memohon pertolongan pada Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan kedamaian di negeri Yehuda selama kurang lebih 24 tahun. Saat ini kita membaca bagian di mana Asa mulai undur imannya. Justru setelah ia memerintah selama 36 tahun dan berada pada masa kejayaannya. Ketika Asa diperhadapkan pada serangan Baesa, Raja Israel, ia tidak datang bersandar mencari pertolongan Tuhan, seperti pada waktu ia hendak berperang melawan tentara Ethiopia. Asa justru datang meminta bantuan kepada Raja Aram. Meskipun untuk itu ia harus mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan, juga perbendaharannya sendiri. Tindakannya itu sepertinya berhasil, karena Baesa memang urung menyerang Yehuda. Namun tindakan itu sesungguhnya keliru. Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bahkan pada masa tuanya ketika ia menderita sakit pada kakinya dan semakin parah, ia juga tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi ia meminta pertolongan para tabib. Sungguh sayang, pada akhir pemerintahan dan akhir hidupnya, Asa yang semula setia, menjaga iman bangsanya agar tidak berpaling dari Tuhan, justru menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, kisah Asa ini menjadi cermin bagi kita semua untuk tetap mewaspadai kehidupan iman kita. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa iblis berdiri di muka pintu untuk melihat jika kita lengah, demikianlah peringatan ini juga berlaku bagi kita semua. Sebab bukan hanya penderitaan yang dapat membuat orang menjauh dari Tuhan, tetapi kesuksesan, kenyamanan, kehormatan, dan juga kemegahan bisa membuat seseorang jatuh ke dalam dosa. Seorang penjaga pintu gerbang akan terus berjaga-jaga kalau ada musuh menyerang. Ia memastikan keadaan kota tetap aman. Secara rutin ia akan berkeliling memeriksa keamanan pintu-pintu gerbang. Demikian pula baik bagi kita jika secara rutin kita pun memeriksa kehidupan iman kita. Kita rutin berefleksi untuk menilik ke dalam diri kita, apakah kita masih menempatkan Tuhan sebagai tempat kita bersandar dan mencari pertolongan. Baik bagi kita jika secara rutin kita berefleksi untuk bercakap-cakap dengan Tuhan dan menyampaikan segala keluh kesah serta memohon pertolongannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon agar Engkau berkenan untuk memberikan hikmat kepada kami dalam kami menjaga kehidupan iman kami. Kami juga berdoa memohon kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merintis usaha mereka di masa pandemi. Kiranya Tuhan, bimbingan-Mu mereka rasakan dan dengan pertolongan-Mu saja Bapa, mereka dapat memperoleh keberhasilan. Kami juga berdoa memohon pertolongan bagi proses belajar mengajar pada masa pandemi, baik bagi para pelajar maupun para pengajar. Demikian pula kami berdoa untuk situasi bangsa kami. Kiranya pemerintah bangsa kami dapat bekerja sama dengan baik dengan segenap masyarakat termasuk kami dalam mengupayakan untuk menanggulangi pandemi ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.